Halo anak SD Metodis Jakarta, selamat pagi. Tetap sehat selalu ya. Ya, hari ini kita akan kembali memulai renungan pagi kita. Jadi, sebelum kita memulai belajar dan seluruh kegiatan kita di sepanjang hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, kita mau membaca firman Tuhan agar di sepanjang hari ini kita bisa dituntun oleh Tuhan melalui firman yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Yuk, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, ikuti Mr. Hosea berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Semua itu karena kasih Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami dapat memahami setiap firman yang akan kami dengar dan akan kami baca pada pagi hari ini. Sehingga firman-Mu itu dapat memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk sama-sama kita lihat cerita yang berikut ini. Renungan pagi kita hari ini berjudul Allah turut bekerja. Sekarang kita mau lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma 8 ayat 28. Kalian yang mau membuka Alkitab, kalian boleh buka di Alkitab. Bagi yang tidak, kalian bisa melihat ayatnya di layar. Nah, sekarang kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi ya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, anak-anak, sekarang kita mau melihat sebuah cerita ilustrasi. Kita perhatikan baik-baik ya. Powi adalah seorang anak kepala suku dari salah satu suku Indian di Amerika. Sudah tradisi bagi seorang anak laki-laki yang akan beranjak dewasa harus melalui sebuah ujian keberanian. Demikian juga yang harus dijalani oleh Powi. Ia dibawa ke tengah hutan pada malam hari dan hanya dipersenjatai oleh ayahnya. Malam itu, Powi sangat ketakutan. Ia tidak dapat melihat apapun yang ada di sekelilingnya. Sayup-sayup terdengar dari kejauhan, suara aum harimau dan lolongan serigala. Hal itu semakin menambah kecemasan Powi. Powi mulai mengayunkan senjata yang ia punya ke segala arah. Ia tidak tahu kapan dan dari mana harimau dan serigala itu akan menyerangnya. Ketika suara harimau dan serigala itu sudah sangat dekat, Powi tiba-tiba terkejut. Sebab tiba-tiba suara itu berhenti. Kemudian tampak nyala obor dari balik pepohonan. Sang ayah muncul bersama sepasukan bersenjata panah dan tombak. Tampak olehnya, sang ayah masih mengarahkan kapaknya ke arah harimau dan serigala yang telah mati itu. Powi tahu sekarang
bahwa ternyata ia tidak sendirian. Ayahnya senantiasa menjaganya meski ia tidak dapat melihatnya. Nah, anak-anak, Bapa kita yang di sorga juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan ayah Powi. Bapa selalu menjaga meski tidak terlihat oleh kita. Namun kasih-Nya dapat kita rasakan. Contohnya, kita bisa bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah diam saja. Ia bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Namun terkadang, sesuatu yang mendatangkan kebaikan itu tidak menyenangkan bagi kita. Tapi kita tidak perlu khawatir. Karena di balik itu semua, ada rencana Tuhan yang paling indah buat kita. Jadi, sudah siap belum untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mendengarkan sebuah cerita yang bagus. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar ya, bahwa Tuhan selalu turut bekerja di dalam kehidupan manusia, khususnya bagi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Seperti halnya Powi tadi, dia selalu mendapat perlindungan dari ayahnya. Meskipun ayahnya tidak terlihat, tapi ternyata ayahnya melindungi Powi dari serangan hewan-hewan buas. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau saat ini kita sedang mengalami berbagai macam masalah, berbagai macam kekhawatiran, apalagi kita sedang mengalami sebuah wabah pandemi virus corona. Nah, itu sangat mengkhawatirkan pastinya. Tapi kita harus tetap percaya kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan pasti akan melindungi kita. Meskipun Tuhan tidak terlihat, tapi kita percaya dan kita bisa merasakan bahwa bukti penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Contoh sederhananya, sampai hari ini kita bisa belajar, kita bisa melihat renungan pagi hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa bangun pagi di pagi hari ini, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Jadi Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena Tuhan selalu menjaga kehidupan kita. Asal kita benar-benar mengasihi Tuhan. Gimana caranya mengasihi Tuhan? Tadi kita sudah lihat, cara mengasihi Tuhan adalah dengan kita berdoa kepada Tuhan. Kita selalu mengandalkan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Yang kedua, kita membaca firman Tuhan setiap pagi. Dan yang terakhir, kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan barulah kita disebut sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Oke anak-anak, jadi kalian bisa ya untuk melakukan hal tersebut. Kalian harus bisa berdoa, membaca firman, dan melakukan setiap firman itu di dalam kehidupan kalian masing-masing. Oke, sekarang kita mau membaca ayat emasnya. Nah, sekarang kita mau membaca ayat emas kita pada pagi hari ini. Ayat emasnya masih dari Roma 8 ayat 28 tadi ya. Yuk sama-sama kita baca 3 kali. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita baca lagi ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi ya, biar lebih hafal. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah anak-anak, demikianlah renungan pagi kita pada hari ini.
sebelum kita mengakhiri renungan pagi kita, yuk sama-sama kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, ikuti Mr. Hosea berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan telah kami baca pada pagi hari ini. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu melindungi kami, Tuhan selalu menjagai kami di dalam segala keadaan apapun. Kami percaya juga Tuhan juga boleh memberkati dan melindungi kedua orang tua kami. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, biarlah Tuhan memberkati sehingga mereka boleh berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami pada pagi hari ini hingga malam nanti ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, demikianlah renungan pada pagi hari ini. Sampai ketemu di renungan yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.